sebelum kita mulai diskusi, saya boleh minta izin, ini kita sampai jam berapa kira-kira? Kesempatannya sampai jam berapa? 40 menit. Jadi kurang lebih sampai jam 14.15 ya, 14.30 ya, setengah 3. Baik Pak Atpit dan Mas Arief, terima kasih sudah bergabung dengan saya depan. Buat menyegarkan supaya tidak ngantuk, izin saya membacakan satu puisi dulu sebentar aja. Nanti mohon ininya ya, cakepnya ya. Oh, berarti saya ngantuk ya Pak. Industri hijau terus berkembang, ciptakan dunia lebih lestari. Paris Agreement jadi pegangan, menuju bumi yang lebih berseri. Asik. Terima kasih. Pak Apit dan Mas Arief, Pak Apit ikut juga kemarin ya ke COP. Oh oke, baik ya. Oke, siap dari Mas Arief. Mungkin karena ini pertanyaan nanti sifatnya agak mengalir, mungkin saya mulai dari Mas Arief dulu ya. Tapi sebelum saya mulai mengajukan pertanyaan, saya ingin menyampaikan dulu beberapa pernyataan yang sudah disiapkan oleh panitia mengenai diskusi panel 1 ini. Penyelenggaraan COP29 di Baku, Azerbaijan menghasilkan berbagai komitmen bersama, diantaranya adalah komitmen dalam pendanaan iklim yang meningkat 3 kali lipat menjadi 300 miliar US dollar per tahun hingga tahun 2035 atau kemudian disebut sebagai New Collective Quantified Goal on Climate Finance NCOG. Mobilisasi pendanaan ini penting untuk memastikan bahwa transisi energi dan target penurunan emisi dilaksanakan tepat sasaran dan sesuai. Selain dengan peningkatan pembangunan energi terbarukan global, pemanfaatan teknologi rendah karbon dan carbon capture storage merupakan mitigasi yang di mana syarat investasi dapat terjadi sehingga membutuhkan pendanaan besar. COP29 juga berhasil mengoperasionalkan mekanisme pasar karbon sesuai dengan pasal 6.2 dan 6.4 Perjanjian Paris. Langkah ini memungkinkan implementasi kerjasama internasional dalam pengurangan emisi melalui mekanisme pasar yang transparan dan terstandarisasi. Konsep ini direncanakan untuk dapat mengakomodir jual beli karbon lintas perusahaan dan lintas negara. Tetapi mekanisme tersebut, ini PR-nya ya, membutuhkan persiapan yang matang dalam mempersiapkan industri untuk mampu menerapkan perdagangan karbon antara sektor industri dalam negeri terlebih dahulu. Persiapan ini meliputi pentingnya sistem pendataan emisi yang terintegrasi, persiapan kelembagaan, persiapan ekosistem lembaga verifikasi, hingga persiapan kerangka kebijakan antar lembaga yang sejalan dengan target pembangunan nasional. Dengan demikian mungkin saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Mas Arief terlebih dahulu. Komitmen yang disampaikan di Perjanjian Paris, menurut Mas Arief dari hasil tersebut apa yang Mas Arief dapatkan dan kemudian bagaimana Indonesia khususnya di sektor industri bisa dapat bereaksi terhadap hal tersebut? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan disampaikan, kita perlu memahami dulu pertanyaan kenapa sih kita ada konferensi internasional untuk perubahan iklim. Karena untuk masalah perubahan iklim merupakan pertama masalah pertama adalah masalah kolektif yang tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Yang kedua adalah dimensi terkait dengan perubahan iklim tidak hanya mencakup isu lingkungan tapi juga terkait dengan ekonomi. Dan perlu disampaikan juga bahwa ketika kita berbicara terkait dengan konvensi perubahan iklim khususnya di bawah UNFCCC, ada prinsip common but different responsibility and respective capabilities. Yang artinya karena isu ini berkaitan antara environmental dan juga economy activity, maka ketika jadi ada dua kategori, pertama negara maju dan yang kedua negara berkembang. Ketika negara berkembang dituntut untuk melakukan aksi mitigasi perubahan iklimnya, maka ada kewajiban negara maju untuk memberikan dukungan
finansial. Karena secara historis mereka merupakan negara yang mengemisi lebih besar dibandingkan dengan negara berkembang. Dan terkait dengan pembahasan di COP29 kemarin, harapannya memang di COP29 kemarin itu kita dapat menghasilkan suatu komitmen pendanaan yang lebih besar dari negara maju. Kalau komitmen sebelumnya kan kita dapat 100 billion US dollar ya per tahun yang dikomitmenkan di tahun 2008 dengan ekspektasinya bisa mencapai target itu di tahun 2020 yang kalau misalnya kita melihat realisasinya itu kan baru tercapai di tahun 2023. Nah masalahnya adalah banyak kalangan khususnya dari negara berkembang yang melihat bahwa komitmen 300 billion itu masih dinilai kurang. Harapannya ada 1,3 triliun yang muncul di COP baku tahun ini. Jadi kemarin itu keputusannya adalah dari Baku sampai ke Belém Brazil itu nanti ada roadmap bagaimana kita mencapai 1,3 triliun 3 triliun dolar per tahunnya. Kemudian yang terkait dengan industri secara spesifik, sebenarnya kalau misalnya dalam pembahasan negosiasi perubahan iklim tidak mensasar spesifik ya, karena kalau misalnya kita melihat agenda spesifik dalam negosiasi ada dua, mitigasi dan adaptasi, tapi memang kalau misalnya kita recall keputusan COP Dubai di tahun lalu di tahun 2023 itu, hasil Global Stocktake itu menyatakan jika semua aksi mitigasi dilakukan, maka suhu bumi itu tetap akan mencapai antara 2,2 derajat sampai 2, derajat. Artinya itu aksi kita itu masih belum cukup kalau dilakukan secara kolektif. Nah kalau untuk spesifik untuk industrinya sendiri mungkin nanti bakal tercermin dalam NDC. Untuk kebijakan apa yang harus dilakukan terkait dekarbonisasi industrinya itu sendiri itu tergantung dari kebijakan masing-masing. Dan mungkin nanti Pak Apip akan menjelaskan kira-kira apa yang harus dilakukan di tingkat nasional. Kurang lebih seperti itu. Iya. Siap, mungkin sebelum ke Pak Apit satu lagi saya mau nanya Mas, untuk yang komitmen 3 juta dolar US itu ya. 300 billion. 300 billion juta dolar. Billion ya, oke. 300 billion dolar itu untuk yang tahun sebelumnya yang hanya sepertiganya itu sudah terlaksana semua nggak sih Mas komitmennya? Itu juga menjadi debatable juga. Soalnya kan kalau untuk pengakuan apakah sudah terlaksana kan harusnya diakuinya dalam jadi agak tricky juga ya kalau kita bicara terkait negosiasi perubahan iklim. Idealnya ketika mengatakan apakah sudah terpenuhi atau tidak itu harusnya ada acknowledgement dalam proses universal. Tapi untuk sejauh ini yang saya ketahui klaim 100 billion itu sudah tercermin dalam laporan OECD yang memang kalau misalnya dilihat dari pemetaan aktornya juga diproduksi dari negara-negara maju juga sih. Oh oke. Baik, jadi kalau untuk konteks bilateral dan multilateralnya sebelumnya belum tercermin dari alokasi dana tersebut ya. Oke, berarti ini sebenarnya PR ya untuk yang 300 billion ini. Apakah nanti akan mengalami hal yang sama gitu atau mungkin lebih baik dalam pelaksanaannya seperti itu ya? Mungkin ya. Baik, saya menyambung dari Mas Arief tadi ke Pak Apit dengan komitmen telah disampaikan dalam COP29. Kira-kira bagaimana Pak Apit terkait sektor industri, apakah terdapat sektor target tertentu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian untuk mencapai komitmen di COP29 Pak? Ya, terima kasih Mbak Friga atas pertanyaannya. Jadi kalau kami kemarin absen Mas, nggak ikut ke COP29, makanya kita undang beliau untuk sharing hasil-hasil yang didapat dari COP29. Memang ada beberapa hal menarik ya tadi terkait masalah pendanaan. Kalau di kita berarti perspektifnya dari sisi pendanaan hijau gitu ya, itu yang tadi berapa billion itu US dollar ya, berapa billion US dollar, dan kami juga sudah memetakan gitu seberapa banyak kebutuhan investasi hijau nanti untuk mendukung dekarbonisasi dan seterusnya. Nah mungkin sebelum menanggapi tadi baik itu pertanyaan maupun menyambung apa yang tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, kita di sektor industri juga sudah ada beberapa langkah strategi dekarbonisasi sektor industri. Tadi juga oleh Pak Kaban maupun Pak Wamen sudah sedikit disinggung. Kami mulai dari membuat roadmap ya atau peta jalan, dibantu juga teman-teman WRI dan ISR, juga dari ITB.
kita memetakan target dekarbonisasi itu seperti apalah gitu ya. Kita kan sudah ada trajektori dari yang sudah dibuat oleh KLH, baik itu target INDC yang milestone-nya sampai 2030 sampai dan satu lagi SNDC di 2035. Kita ekstraksi kontribusi sektor industri seperti apa sehingga itu menjadi target milestone kami di 2030-2035 dan yang terakhir adalah milestone di 2050. Nah, salah satu isi dari roadmap tersebut yang sedang difinalisasi sekarang, ekspektasi kami adalah selain memetakan apa saja yang harus kita lakukan di masing-masing subsektor dalam rangka memenuhi target pencapaian penurunan emisi tersebut, juga ujung-ujungnya adalah kami ingin mendapatkan proyeksi kebutuhan investasi yang diperlukan untuk memenuhi target tersebut gitu ya. Nah, dari perhitungan sementara dari 4 subsektor yang sangat prioritas, jadi sebetulnya ada 9 subsektor industri prioritas, tapi dari 9 itu kita ekstrak lagi, ada yang lebih dahulu yang harus kita segerakan lagi, mempertimbangkan konsumsi energi, potensi penurunan emisi dan seterusnya, sehingga ada 4 subsektor. Dan dari 4 subsektor ini kita coba hitung kebutuhan investasi hijau untuk menurunkan emisi mencapai targetnya itu sampai 2030. Itu kurang lebih tadi Pak Menteri sudah mention kurang lebih kebutuhannya 5.000 triliun rupiah. Ya kalau dolar kalau nggak salah 3,2 juta dolar, billion US dollar. 3,2. Jadi kalau tadi berapa angkanya Mas dari COP? 300 billion. Nah, kita 1%-nya lah paling enggak. Dan itu cuma 4 subsektor sampai 2030. Nah, kita mau ada 9 subsektor. Berarti kan kebutuhannya akan lebih masif lagi. Dan dari situ sebetulnya kami itu melihat banyak sekali potensi. Jadi kita banyak yang bisa kita dapatkan dari kita melakukan dekarbonisasi sektor industri. Awalnya triggernya mau mengejar penurunan emisi gitu ya, ada amanat nasional, internasional dan seterusnya. Tapi setelah kami perdalam ternyata ada beberapa permasalahan ya, salah satunya di sisi sektor industri ketika mereka mau compliance terhadap penurunan emisi itu mereka butuh biaya. Ya masang solar panel gitu segala macam ya, terus untuk verifikasi aja satu perusahaan paling tidak mereka butuh 100 sampai 200 juta per tahun hanya untuk verifikasi emisi GRK-nya. Jadi kebutuhan pembiayaan hijau itu sangat besar. Lalu tadi implementasi teknologi juga sangat besar, tadi kurang lebih sekitar 5.000 triliun atau 4 subsektor. Nah di sisi lain yang mau ngasih pendanaan hijau juga banyak. Tadi pagi Bapak Ibu melihat sendiri ya, kita undang dari Uni Eropa, mereka siap memberikan bantuan pendanaan hijau misalnya dari EIB, dari European Investment Bank, dari World Bank, dari EDB, dari filantropi, dari berbagai institusi finansial lainnya gitu ya, termasuk lembaga-lembaga donor. Mereka punya uang banyak untuk disalurkan. Yang jadi masalah adalah uang itu nggak serta-merta bisa digunakan oleh sektor industri gitu. Makanya kami di AIGIS kedua ini sebetulnya ini rangkaian dari yang pertama itu lebih membangun awareness bahwa kita tuh perlu untuk bertransformasi menuju industri yang lebih hijau. Nah, di situ ada keywordsnya adalah industri yang lebih hijau, artinya perubahan itu nggak harus drastis tapi berkelanjutan. Nah sekarang kita nyambung lagi, kita mau dekarbonisasi. Dalam konteks mau transformasi itu, ini udah ada, kita udah lebih dalam lagi, ada kebutuhan, tapi juga ada supply nih, ada opportunity, green funding. Ternyata nggak nyambung. Yang mau ngasih pinjaman gitu ya, green loan, mereka juga punya masalah mitigasi resiko tersendiri. Sisi industri, mereka juga kebutuhannya beda-beda sendiri dan punya potensial resiko sendiri. Nah, kami dengan membangun ekosistem industri hijau ini, salah satu fungsinya adalah menjembatani kebutuhan tadi gitu, supaya uang tadi itu yang green funding itu yang di COP mungkin targetnya besar-besar itu kan angka gede-gede gitu, tapi kan kita nggak pernah tahu aktualisasinya seperti apa. Nah kami lebih memikirkan benar-benar bagaimana ini si pendanaan hijau ini bisa dimobilisasi, dialirkan ke kebutuhan industri sesuai dengan demand-nya itu sendiri gitu ya. Kalau mungkin saya boleh elaborate sedikit. Beberapa yang jadi gap itu adalah pertama masalah antara ketidaksesuaian antara supply dan demand.
tadi ya, yang mau nyalurin uang mereka memikirkan cost of fund. Jadi kalau menyalurkan uang 10 miliar sama 10 triliun buat mereka sama aja biayanya. Nah, dari sisi green financing provider ini mereka maunya ya minimal 50 juta dolar mereka baru mau kasih. Sementara kebutuhan industri itu teknologi untuk implementasi teknologi kecil-kecil biayanya paling 10 miliar gitu, paling tinggi juga 100 miliar. Bahkan kalau IKM mungkin cuma berapa puluh juta, ratus juta gitu. Nggak mungkin mereka dapat pembiayaan yang langsung 50 juta dolar. Jadi perlu ada di tengahnya ini sebagai agregator ya hintsnya ya GISCO gitu yang kita sedang usulkan sebagai bagian dari ekosistem industri hijau. Dan mungkin satu lagi juga pernah kejadian, salah satu resikonya adalah ketika green financing provider itu deal langsung dengan perusahaan, karena green funding itu suku bunganya rendah, perusahaan itu cenderung tergoda untuk menggunakan pendanaan hijau itu digunakan untuk produksi, cari cuan dulu gitu. Nah akhirnya transformasinya tidak terjadi. Nah jadi mudah-mudahan ini juga bisa berkesinambungan dengan oleh-oleh dari COP ya. Salah satunya terkait green funding. Nah mungkin ada juga sebenarnya tadi di artikel 6 ya, eksekusi artikel 6.4 untuk masalah perdagangan karbon dan cross border trading. Kami saat ini sedang menginisiasi kebijakan untuk pembatasan karbon di sektor industri, dimulai dari kewajiban atau mandatory reporting ya, semua profil emisi, nanti dilanjutkan mengarah ke pembatasan emisi, dan ujung-ujungnya kita mau create mandatory carbon market. Nah jika mandatory carbon market secara nasional itu belum terbentuk, kami mau bikin dulu di sektor industri saja, seperti yang sekarang dilakukan oleh sektor energi. Nah eventually level nasional harusnya ada, terbentuk, kita juga harusnya sudah siap untuk cross border trading gitu ya. Dengan mungkin mekanisme cap and tax, cap and trade dan seterusnya. Saya nggak tahu nanti di level nasional akan seperti apa. Tapi menjawab tadi dua oleh-oleh tadi ya, terkait pendanaan hijau dan satu lagi artikel 6 untuk pendanaan karbon, kita sudah mengantisipasi itu semua. Mudah-mudahan inline, dan kami juga mengajak semua pihak itu untuk on board, bahu-membahu kita membangun supaya dekarbonisasinya terjadi, pendanaan hijaunya jalan, perdagangan karbonnya juga jalan gitu. Nah mudah-mudahan bisa harmonis. Mungkin sementara itu dulu komentar dari saya. Terima kasih. Baik, siap, terima kasih Pak Apit. Nah balik ke Mas Arief nih. Mas Arief, boleh nggak menggambarkan channelingnya nanti dari pendanaan itu bagaimana sih prosesnya nanti bisa sampai ke Indonesia, katakan? Untuk yang dari COP, ya. Kalau tadi mungkin Pak Apit menjelaskan ya ada banyak tawaran juga terkait tapping pendanaan. Cuman kalau itu kan lebih ke arah bilateral, tapi sebenarnya kita juga ada potensi lain dari yang multilateral. Dan kalau untuk konteks Indonesia yang saya pahami sejauh ini, at least dalam waktu 9 tahun kebelakang ini lebih fokus tapping dari sektor energi dan juga kehutanan sebenarnya. Dan memang kalau dari di bawah UNEP sendiri kan sebenarnya ada badan yang memang mencoba untuk gimana komitmen yang sudah disampaikan oleh negara maju seperti 100 billion atau 300 billion itu nanti bakal di-channeling ke at least dua yang terkait Indonesia. Yang pertama adalah Green Climate Fund, yang kedua adalah Global Environment Facility. Dan mereka sebenarnya udah ada juga terkait dengan sektor industri juga. Memang fokusnya pada mean of implementation, yakni transfer teknologi, lalu juga pendanaan, yang kedua adalah capacity building. Jadi itu bisa jadi salah satu opsi untuk kita tapping pendanaan untuk tadi pembiayaan di dekarbonisasi sektor industri. Cuman memang yang menjadi tantangan adalah ketika kita mencoba untuk tapping pendanaan dalam konteks multilateral, prosesnya juga cukup agak menantang juga sih, soalnya juga pengalaman kemarin selama di KLHK juga banyak maksudnya diperlukan suatu kapasitas administrasi bagaimana kita bisa tapping pendanaan multilateral, karena ada proses due diligence apakah ini sudah sesuai dengan prosedur yang mereka tetapkan, dan yang kedua apakah proposal yang disampaikan oleh Indonesia sebagai negara itu sudah align belum dengan aktivitas ataupun output yang ingin disampaikan di tingkat global. Jadi itu tantangannya. Tapi dari overall itu mungkin bisa jadi opportunity kita untuk tapping atau memperoleh pendanaan dari multilateral, karena untuk multilateral itu sendiri komposisi antara pendanaan publik dan juga loan lebih besar pendanaan publiknya. Jadi itu mungkin tidak akan memberatkan kita kalau seandainya tapping pendanaan multilateral dibandingkan dengan skema lainnya. Baik, siap.
Baik, mungkin saya lanjut ke pertanyaan berikut, tapi ini masih ngomongin pendanaan juga ya Mas ya. Tapi sudah dibahas tadi tentang peluangnya untuk di Indonesia. Mungkin saya ingin tahu tentang artikel 6 itu sendiri di sisi Mas Arief ya. Untuk yang artikel 61, 6, ya di 6 ya, 6 yang ada 62 dan 64 ya. Nah ini bagaimana kalau menurut Mas Arief potensi bisa dia dikembangkannya di Indonesia gitu Mas, dengan inisiatif yang sudah dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah yang di Indonesia juga sudah lakukan. Bagaimana standing position kita terhadap posisi artikel itu kan, karena kalau nggak salah nanti sudah di bawah UNFCCC ya untuk yang global ya, sementara kalau yang multilateral nanti one on one gitu ya. Itu bagaimana Mas? Mungkin sebelum menjawab, izin boleh menampilkan slide dulu monggo, yang monggo. slide kedua. Siap. Saya pernah share juga. Mestinya. Ya, ini di layar ini sebenarnya ini diambil dari dokumen United Policy. Ini menggambarkan bahwa bagaimana kompleksitas negosiasi terkait dengan artikel 6 sendiri. Jadi kan kalau misalnya dilihat dari struktur kan ada 3 ya. Pertama 2.2 terkait dengan bilateral cooperation, yang kedua adalah terkait dengan market mechanism, yang ketiga adalah terkait dengan non-market mechanism. Jadi mungkin nanti bisa di-share juga. Jadi banyak sekali elemen yang dinegosiasikan dan cukup potensius juga selama setidaknya 9 tahun proses negosiasi ini, karena terkait dengan artikel 6 atau carbon market di bawah Paris Agreement ini itu suatu regime yang baru. Jadi mungkin kalau pertama mungkin yang menjadi tantangan adalah bagaimana nanti pemerintah Indonesia bisa mentranslasikan keputusan global ini di tingkat nasional. Sebenarnya kan kita sudah ada ya Perpres 98/2021 terkait dengan nilai ekonomi karbon. Cuman memang nanti tantangannya adalah terkait dengan sistem pelaporan, termasuk juga untuk corresponding adjustment dan juga otorisasi yang mungkin nanti lebih akan difasilitasi dengan oleh teman Kementerian Lingkungan Hidup sebagai focal point untuk perubahan iklim. Cuman yang menjadi catatan saya terkait dengan carbon market mungkin yang diperlukan adalah sosialisasi terkait informasi carbon market di bawah Paris Agreement. Soalnya kadang-kadang juga yang menjadi mislead adalah kita berbicara terkait dengan carbon market di bawah Paris Agreement, tapi yang menjadi acuan adalah Kyoto Protocol. Jadi perlu penyesuaian dulu di antara baik dari pemerintahnya ataupun nanti dengan pelaku usahanya. Jadi misalnya dari sisi metodologi kita memiliki kesepahaman metodologi mana sih yang akan disepakati gitu ketika kita bermain terkait dengan carbon market itu sendiri. Mungkin itu sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan minat apetit dari pelaku usaha untuk terlibat dalam aktivitas carbon market. Dan kalau misalnya dari sisi peluang potensi sebenarnya ini sangat potensial juga sih. Soalnya ada beberapa negara yang jika dia melakukan semua aksi mitigasi perubahan iklimnya, dia itu tidak memenuhi target mitigasinya, seperti Norwegia. Makanya kan kalau misalnya kita melihat beberapa berita 2 tahun terakhir ini kan dia ada kerjasama untuk proses resource based placement untuk sektor lahan. Jadi itu bisa jadi salah satu potensi dia punya keterbatasan. Jadi sebagus apapun upaya dia itu tetap tidak akan mencapai. Jadi itu bisa jadi salah satu opsi kita untuk menawarkan capaian aksi mitigasi kita melalui carbon market itu sendiri. Tapi memang tantangannya adalah gimana kita bisa alignment ini sampai ke tingkat nasional, bahkan untuk ke tingkat daerah ketika di level subnasional itu sendiri. Ya.
Baik Mas, ini sebenarnya saya juga kebetulan tadi pagi habis download dan memang ada banyak hal yang menarik ya. Contohnya salah satunya ada wacana ya untuk semacam pemberian capacity building gitu ya. Dari UNCC berarti ya dikasihnya ya. Kalau untuk capacity building mungkin itu gimana dari pemerintah kita juga Dari sih. pemerintahnya aja ya. Soalnya kalau seandainya memang kita mau meminta UNFCCC untuk melakukan capacity building, kita bisa aja melakukannya, tapi memang harus ada permintaan dari Indonesia kepada UNFCCC. Biasanya mereka mau sih untuk memberikan pelatihan atau memberikan update informasi terkait dengan kebijakan di tingkat nasional dan gimana untuk translasinya di tingkat nasional. Siap. Mungkin saya akan balik ke Pak Apit. Pak Apit, gimana menurut Bapak reaksi industri di Indonesia saat ini terhadap katakan mungkin yang sudah memahami tentang COP29, apakah ada semangat di sisi mereka atau mungkin ada apatisme dari sisi mereka juga seperti itu? Gimana Pak? Baik, dari sisi industri itu yang jadi masalah utama kan awareness ya. Jadi kita ketika coba beraudiensi dengan berbagai pelaku industri, seringkali mereka juga belum begitu memahami urgensinya yang kita omongin sekarang tuh apa gitu. Mereka kadang bisnis as usual saja, kami udah survive, gak ada masalah gitu kan. Ada juga yang levelnya sudah aware, tapi juga tidak punya kemampuan capex untuk merealisasikan penurunan emisi misalnya. Ya itulah makanya tadi ya, this is what it's all about gitu untuk memfasilitasi yang kita sebut targeted industry. Itu target industry itu ada yang udah aware tapi nggak punya duit gitu, kasarnya seperti itu. Ada juga kelompok industri yang mereka itu udah off taker driven gitu. Mereka kalau tidak shifting ke industri hijau atau ke ramah lingkungan, mereka nggak bisa jualan. Nah biasanya multinational companies gitu ya. Nah mereka nggak usah disuruh jalan sendiri. Nah itu karakteristik industri yang kami hadapi saat ini yang memang banyak sekali justru yang di tengah tadi yang nggak aware dan nggak peduli sebenarnya ada tapi nggak terlalu banyak. Tapi lebih banyak sekarang yang mulai aware tapi nggak punya kemampuan untuk merealisasikan teknologi rendah karbon lah atau apapun itu. Bahkan untuk verifikasi aja mereka masih males gitu karena mahal. Nah kalau yang multinasional justru kami jadikan partner untuk journey kita untuk dekarbonisasi sektor industri. Tapi saya izin mau menanggapi tadi yang disampaikan oleh Mas Hadi, Mas Arif. Jadi kami membedakan gini Mas, green financing itu tidak selalu dikaitkan dengan perdagangan karbon. Jadi artikel 6 kami mengartikan itu memang perdagangan karbon. Memang ada beberapa jenis pendanaan yang dikaitkan dengan perdagangan karbon. Misalnya dengan skema GCM. Hari ini apa kemarin gitu dibahas tuh, saya lupa di Kemenko. Jadi ada beberapa jenis pendanaan yang biasanya mungkin dianggap kalau di NDC itu CM2 gitu. Mereka dari pihak asing itu membantu pendanaan, yang mungkin tadi yang dimaksud dengan multilateral funding dan lain-lain, membantu pendanaan, tapi ada konsekuensinya. Nanti hasil penurunan emisinya bagi dua ya, gitu. Itulah artinya ke artikel 6 menurut saya gitu, masalah perdagangan karbon. Jadi seperti bantuan-bantuan dari Jepang yang menggunakan skema GCM, ketika mereka membantukan proyek-proyek mitigasi di Indonesia, mereka ada prasyarat. Ketika terjadi penurunan emisi sekian juta metrik ton misalnya, itu hasilnya harus dibagi dua karena mereka ingin mengklaim penurunan emisinya. Nah itulah masuk ke artikel 6. Tapi yang tadi saya cerita masalah green funding dan lain-lain, ini murni sebenarnya green loan, tidak dikaitkan dengan perdagangan karbon itu sendiri. Jadi kita juga yang kita bangun skemanya adalah karena kami di challenge ya, bagaimana kami bisa, ini ada green loan, ini industri butuh, gimana caranya industri bisa memanfaatkan, tapi industrinya nggak usah keluar duit gitu. Nah jadi kita prinsip utamanya di sini adalah setiap aksi mitigasi yang terjadi, pertama harus menghasilkan cost efisiensi, ya, dan dia dibiayai oleh green loan. Balikin uangnya, cost recovery-nya, dan menggunakan cost efisiensi yang terjadi.
Jadi tidak berbagi karbon kreditnya gitu. Karena bagaimanapun saat ini nilai ekonomi karbon di Indonesia juga kan masih kecil gitu. Terus kami juga yang kami lakukan sekarang dalam konteks policy driven itu adalah kami membangun mandatory carbon market, bukan voluntary. Ya kita semua paham bahwa, ya saya berharap semua paham bahwa yang voluntary itu yang dihitung kan by project gitu ya. Kalau kita yang policy driven mandatory carbon market yang dihitung itu per perusahaan, per lokasi, per fasilitas produksi gitu. Menghitung emisinya. Nanti kita berikan batasan emisi, jatah 12 bulan kemudian langsung diverifikasi. Kalau jatahnya lebih, dia akrualnya lebih rendah, bisa dijual kelebihannya. Kalau ternyata lebih, dia harus beli dari yang punya surplus. Dan sebagiannya ada mandatori harus bayar pungutan emisi atau nantinya mungkin dalam bentuk carbon tax. Nah, yang kita bangun adalah mandatory carbon market kalau dari sisi pemerintah gitu. Jadi itu juga jadinya agak menjadi tidak relevan kalau menggunakan skema-skema yang berbasis VCM seperti GCM. Jadi joint credit mechanism itu kayaknya lebih banyak berkiblat untuk pembiayaan project mitigasi yang tidak diarahkan untuk mandatory carbon market. Nah ini makanya kami butuh banyak sekali masukan dan asistensi dan bantuan. Makanya tadi kami engage dengan EU sangat erat itu adalah, jadi kalau dari milestone kami dalam penerapan kebijakan penurunan emisi, ujungnya itu nanti bisa terjadi perdagangan karbon secara nasional bahkan bisa cross border, itu ujungnya. Tapi karena itu belum terjadi dan itu bukan ranahnya kami untuk membuat secara nasional, maka kami mau meng-create dulu perdagangan emisi khusus sektor industri. Nah, tapi kami punya kepentingan bahwa mekanisme perdagangan karbon atau perdagangan emisi sektor industri ini juga harus compliance, karena ini mandatory carbon market, ini harus compliance dengan EU ETS paling tidak. Kenapa dengan EU ETS? Karena kita mau yang kita bangun ini, mekanisme perdagangan emisi sektor industri ini, juga bisa digunakan untuk mengantisipasi kebijakan carbon leakage di Eropa, yaitu CBAM. Ya kan? CBAM kan basisnya EU ETS, cuman di CBAM itu level produk intensity emisinya. Nah jadi mekanisme yang kami lakukan saat ini di dalam konteks regulasi, kami juga didampingi dan diasistensi oleh pihak EU, makanya dubesnya juga langsung hadir. Karena kami sudah presentasi, kita mau bangun ini, tapi tujuan kami agar compliance dengan EU ETS dan CBAM, makanya mereka nanti Januari-Februari ekspornya hadir ke sini, membantu kami memetakan mekanismenya, MRV-nya harus bagaimana, supaya make sure semua sektor industri yang nanti terdampak oleh CBAM bisa menggunakan mekanisme perdagangan emisi kami yang sifatnya mandatory tadi untuk bisa meng-offset karbon kredit yang ada di EU ETS supaya bayar biaya karbonnya nggak terlalu mahal gitu. Karena let's say cuman selisih 1 juta metrik ton misalnya. Di sana harganya 80 euro, di sini 4 dolar. Selisihnya padahal cuma 1. Tapi kan bayarnya bukan pakai harga 4 dolar, bayarnya pakai harga 80 euro gitu. Nah, kalau kita bisa di sini bisa diklaim mandatory carbon marketnya, MRV-nya, metodologinya compliance dengan EU ETS maupun CBAM, maka yang tadi 1 juta dolar gap itu bisa di-offset sama mandatory carbon market kita, jadi nggak usah bayar. Gitu. Nah, dengan semangat itulah kita makanya membangun mekanisme perdagangan emisi kita sendiri, tapi tetap mengantisipasi compliance dengan sistem yang market tujuan pasar kita lah gitu, dan juga mengantisipasi nantinya kalau sudah terjadi single authority perdagangan emisi nasional sehingga bisa cross border market gitu, cross border trading. Jadi ya kita cukup strategis langkah-langkah kita, makanya juga ya alhamdulillah kita didukung banyak pihak gitu ya, bahkan untuk menyusun studi, membangun ekosistem dan lain-lain, relatifly kami nggak keluar uang banyak sebenarnya, dibantu semua oleh donor, oleh mitra pembangunan dan lain-lain. Mungkin itu Mbak, terima kasih.
Sebetulnya secara tidak langsung tadi dukungan technical assistance-nya itu sudah memenuhi yang poin artikel 68 ya Pak ya? Ya kurang lebih ya. Nah mungkin balik Pak tadi mengenai bagaimana industri nanti akan menuju masuk ke pasar karbon yang seperti Bapak sebutkan. Apakah nanti rencana kedepannya SIH itu akan diskemakan untuk bisa Pak untuk menjadi salah satu ukuran gitu ya bahwa industri ini pada level tertentu bisa di-equalkan gitu penilaiannya dengan sehingga bisa masuk ke pasar karbon seperti itu Pak. Kira-kira gimana Pak? Oke. Paling tidak untuk tahapan yang kami tadi sebutkan kita membuat mekanisme perdagangan emisi sektor industri saja ya, belum dengan yang lain, belum nasional. Kita menentukan emission allowance-nya menggunakan 2 parameter. Yang pertama itu intensitas emisi, yang kedua dikalikan dengan output berdasarkan data historik ya. Nah, intensitas emisi ini kan mencerminkan perbedaan karakteristik industri ya. Jadi kalau industri makanan sama industri baja atau industri semen pasti beda intensitas emisinya. Nah, itu direpresentasikan dengan intensitas emisi. Lalu kalau output itu merepresentasikan skala industrinya, ada yang kecil, menengah, besar gitu. Kalau dikalikan output kan otomatis berkeadilan. Nah, intensitas emisi ini kami peroleh dari 2 cara. Satu, karena kami sudah memiliki yang namanya standar industri hijau, walaupun tadi Pak Menteri juga sudah mention, kami sudah baru punya 62 SIH berbasis KBLI ya, dari 500 lebih KBLI. Berarti kan masih banyak yang belum ada SIH-nya gitu ya. Nah, terkait intensitas emisi, kami menggunakan memprioritaskan untuk yang sudah ada SIH-nya, kita pakai intensitas emisi yang ada di dalam standar industri hijau. Karena di setiap standar industri hijau itu, pada parameter emisi GRK, kita sudah punya threshold emisinya. Jadi nanti pakai itu aja gitu intensitas emisinya. Bagi yang belum ada SIH-nya, kita pakai data inventory, kita kalkulasi gitu ya. Nah, jadi kedepannya adalah ketika nanti sudah masuk ke perdagangan emisi sektor industri, kan nanti ada pembatasan emisi nih. Bagi industri yang sudah tersertifikasi industri hijau, itu otomatis pasti compliance terhadap pembatasan emisi. Karena dia nggak mungkin tersertifikasi kalau tidak compliance dengan standar industri hijau gitu kan. Nah nanti intensitas emisi kan pakai SIH, jadi pasti kalau dia tersertifikasi kita udah jamin emisinya pasti di bawah allowance gitu. Kalau di atas nggak akan keluar sertifikatnya. Gitu. Jadi otomatis dengan kebijakan pengurangan emisi ini dengan mengutamakan intensitas emisi berdasarkan threshold yang ada di SIH, otomatis nanti ke depannya kalau ini mudah dimengerti oleh perusahaan industri ya, dan harusnya nanti ke depannya seperti itu, perusahaan industri itu pasti akan berlomba-lomba untuk disertifikasi SIH. Karena dengan memenuhi sertifikasi, dia udah automatic compliance terhadap emission allowance paling tidak untuk KBLI tersebut gitu. Nah itu kaitannya dengan SIH. Siap Pak, sepertinya memang kalau kita membuat sesuatu itu lebih simple buat industri akan jauh lebih mudah untuk diadopsi oleh mereka gitu ya Pak ya. Dan SIH itu kami juga melihat sepertinya ini memang berpeluang bagus untuk membuat masyarakat industri bisa berpartisipasi dalam upaya dekarbonisasi untuk lebih masif seperti itu ya Pak ya. Lalu Pak, mungkin ada satu pertanyaan terkait SIH itu sendiri Pak. Misalnya ada industri yang dia melebihi batas emisi lalu kemudian dia melakukan trading, bagaimana tuh prosesnya Pak? Ya, ini kan saat ini masih dalam konsep ya, nanti kita akan keluarkan permennya. Ya mekanismenya sebenarnya mirip dengan mekanisme perdagangan emisi pada umumnya gitu. Betul. Ada yang pakai cap and trade gitu ya. Nah, tapi kami yang untuk perdagangan emisi arahan dari pimpinan kita nggak pakai cap gitu. Karena pertimbangan pimpinan itu kalau kita pakai cap, ini jatah satu sektor industri sekian juta sekian juta ton CO2 ekivalen gitu ya. Terus kan harus dibagi-bagi ke pelaku usaha gitu ya. Kita bikin PTBPU gitu. Betul. Mekanisme pembagian ke level pelaku usaha itu kan kalau mau pakai sistem free allowance kita harus punya data historik berdasarkan performa emisi dulunya berapa nih 2 tahun terakhir. Misalnya perusahaan A di 2 tahun terakhir masing-masing 80 sama 100 gitu ya, makin tinggi.
Nanti yang di tahun ketiga emission allowance-nya kita bisa bagi proporsinya rata-rata dari 2 tahun terakhir, berarti misalnya 90 gitu ya, emission allowance-nya. Itu untuk menentukan free allowance, tapi kan menggunakan free allowance ini ada syaratnya, harus punya data inventory. Kalau nggak ada nggak bisa. Lalu kalau tidak ada data inventory bagaimana? Harus pakai mekanisme auction. Nah itu kalau di ETS itu pakai mekanisme lelang. Ini ada jatah nih satu industri jatahnya 1 juta ton CO2 equivalent setahun. Bagaimana membagi 1 juta itu ke semua industri yang ada? Tadi kalau ada data inventory pakai free allowance, kalau nggak ada data inventory pakai lelang. Pimpinan kami tidak sepakat pakai lelang karena ada potensi masalah lah gitu ya. Karena nanti mungkin ada yang abusive gitu. Kita perusahaan punya duit beli aja semua jatahnya buat kita, nanti nggak kebagian yang lain gitu. Artinya regulasinya akan terlalu heavy gitu, terlalu banyak yang kita atur gitu. Akhirnya kemarin diputuskan bahwa kita nggak pakai cap, kita langsung batasan emisinya langsung di level pelaku usaha. Jadi per pelaku usaha tadi dihitung dari intensitas dikalikan dengan output gitu. Nah itu cara emission allowance-nya. Mekanisme perdagangannya ya business as usual sebetulnya kalau dalam konteks perdagangan emisi. Sekarang kita tentukan emission allowance, jatah untuk 12 bulan tahun kemudian gitu ya, 12 bulan ke depan. Nanti setelah 1 tahun harus diverifikasi emisi aktualnya berapa. Kalau kurang lebihannya bisa dijual, kalau lebih emisi aktualnya berarti dia harus bayar pungutan emisi dan harus offset. Beli dari yang tadi surplus gitu. Sesimpel itu sebenarnya mekanisme perdagangan emisinya. Yang agak berbeda nanti kan adalah cara mekanisme penentuan emission allowance, lalu bagaimana cara menghitung carbon crediting-nya itu loh. Jadi kan diverifikasi ngitung emisi aktual. Nah emisi aktual ini cara ngitungnya gimana? Itu yang harus compliance dengan EU ETS. Metodologinya, MRV-nya itu harus bagaimana? Karena kalau emission allowance doang tinggal main data aja. Tapi kalau menghitung emission aktual itu kan kita harus lihat dari proses produksi, dari energi, skop 1, skop 2 dan seterusnya gitu. Nah itu yang harus seragam dengan EU ETS, MRV-nya. Ya. Baik Pak. Mungkin saya sedikit agak balik ke Mas Arief sebelum nanti saya lempar ke floor ya. Mungkin ada yang juga penasaran gitu ya tentang COP29. Mas Arief tadi kan Mas Arief bilang tentang komitmen fund itu ya tadi ya. Yang fokusnya nanti di energi dan kehutanan kalau nggak salah ya. Seperti itu ya Mas ya? Yang untuk yang sebelumnya masih fokus di situ sih, untuk yang multilateral fund itu. Kalau untuk yang sekarang? Kalau yang sekarang, pengetahuan masih fokus di kehutanan. Masih di kehutanan ya? Energi. Seberapa besar peluangnya untuk industri Mas, kalau menurut pandangannya Mas? Kalau untuk industri mungkin perlu diidentifikasi dulu ya, maksudnya apa yang multilateral fund tawarkan dan juga kebutuhan kita. Jadi kita bisa coba untuk peacemakingnya sendiri dan memang yang menjadi tantangan tadi, baik lagi tadi yang udah disampaikan juga adalah prosesnya itu sih yang mungkin bisa memakan waktu yang cukup panjang. Soalnya untuk di situ kan tidak hanya tadi untuk kapasitas teknis, tapi juga administrasinya sih yang kadang-kadang yang menjadi tantangan ketika negara, khususnya negara berkembang untuk tapping pendanaan di multilateral. Karena kalau misalnya melihat data yang dikeluarkan UNFCCC, misal dari Green Climate Fund atau misalnya Standing Committee on Finance, sebenarnya untuk angka disbursement dari negara berkembang itu masih terbatas sih. Jadi memang kapasitas untuk kita tapping pendanaan masih kurang juga. Itu sih yang jadi tantangannya dan memang untuk ini kan tidak dalam artian yang menjadi salah adalah dari kita Indonesia atau sebagai negara ya, tapi kadang-kadang juga dari multilateral juga ada keterbatasan sumber daya manusia, bagaimana mereka bisa mensosialisasikan proses yang seharusnya dilakukan oleh parties atau negara pihak dalam UNFCCC untuk tapping pendanaan itu. Jadi memang kita di tingkat nasional punya tantangan, tapi di tingkat internasional juga punya tantangan tersendiri juga sih. Jadi itu yang jadi penghambat. Ya, silakan Pak. Ya, mungkin sedikit aja menambahkan Mas. Jadi kami juga sudah diskusi dengan GCF. Dulu juga kita pernah tap in ke GF yang di sekjennya kan di sana ya, di LH. Biasanya kan mereka bentuknya grant ya. Terus kemarin GCF kita juga sudah diskusi dengan AZEC juga. Mereka justru menawarkan ke kami ada pendanaan sekitar $100 juta. Nah
ini mau kita gunakan untuk sebagai garantor di mekanisme tadi yang GISCO tadi tuh. Ya, saya tidak ceritakan di sini GISCO-nya, tapi ada satu aspek dari, kan ini kita mau mengalirkan pendanaan hijau ke industri, tengahnya ada GISCO sebagai agregator gitu ya. Nah, mekanisme ini nanti itu kalau saran dari OJK kita harus pertama harus ada mekanisme insurance gitu ya, untuk menjaga proyeknya itu ketika terjadi sesuatu. Dan yang kedua, bahkan layer kedua setelah insurance itu harus ada garantor sih misalnya. Nah, GCF ini sudah menawarkan gitu. Mereka siap dengan uang 100 juta dolar. Dan di luar itu kami juga sudah, tadi ada World Bank, ada ADB gitu ya. Kita lagi mau menginisiasi dengan BKF juga, ini mungkin minggu depan saya ketemu BKF. Oh, by the way namanya berubah sekarang, saya lupa. Dengan BKF itu kami dengan World Bank dan ADB sedang menginisiasi, nanti akan membuat satu akun nasional namanya Industrial Decarbonization Fund. Nah, ini nanti akan jadi blended financing khusus di level nasional dan nggak bisa dipakai sektor lain. Kita mau create mekanismenya, siapa yang boleh menggunakan, seberapa banyak, dan di situ ada GISCO sebagai implementornya juga. Jadi karena ini blended financing dan mungkin nanti diinisiasi skemanya oleh World Bank, di dalamnya nanti bisa nampung banyak pembiayaan. Itu misalnya dari EIB, kayak dari berbagai sumber pendanaan hijau bisa masuk situ. Tapi mekanismenya sama. Bahkan kita mau create dua, satu yang government related gitu ya, memang pendanaannya harus di backing oleh pemerintah, satu lagi ada yang direct ke private, seperti DEB dari KfW atau IFC dari World Bank. World Bank ada IFC, kalau KfW ada DEG. Nah, yang DEG dan IFC ini bikin kantong lagi khusus ke private sector. Jadi nggak di backing oleh government. Jadi kita nanti banyak sumber pendanaan, kita bikin blended financing supaya apa? Supaya ke sektor industrinya tetap murah biayanya gitu. Jadi kita nggak diribetin dengan yang di level COP, kita pakai yang ada di depan mata aja gitu. Bagus ya, banyak inisiatif yang luar biasa dari PIH sendiri. Sebetulnya saya mau buka ya satu pertanyaan ya, tapi karena waktu kita sebenarnya udah sedikit, jadi nanti saya sisakan ada satu slot pertanyaan mungkin ya. Tapi sebelum membuka pertanyaan ke floor, saya ada pertanyaan, mungkin bisa dibilang pertanyaan final untuk Pak Apit dan Mas Arief gitu ya. Kalau dari Mas Arief ya, saya sekaligus aja bertanya ya. Mungkin Mas Arief bisa menyimpulkan ya secara rigid sebenarnya manfaat apa dari COP29 yang bisa di take out langsung oleh Indonesia, itu mungkin satu ya. Ya itu buat Mas Arief. Mungkin dikasih kesimpulan singkat gitu, karena kan ini kayak masih mungkin kita juga masih harus banyak menyimak menganalisa dan sebagainya. Mungkin nanti bisa dikasih kesimpulan singkat. Dan kalau ke Pak Apit sendiri, mungkin Pak ada dua pertanyaan. Menuju yang dekarbonisasi di industri Pak, apakah insentif atau bentuk punishment itu ada yang sifatnya bagaimana ya? Apakah mempertimbangkan sisi kemampuan real dari industri tersebut atau lebih mau diarahkan kepada idealisme gitu Pak? Dan kira-kira terkait COP29 atau mungkin dengan yang apapun yang sedang diupayakan oleh Kementerian Perindustrian saat ini, peraturan apa sih, produk apa yang sekarang sedang digodok atau diinisiasi gitu Pak? Mungkin dari Mas Arief dulu lalu ke Pak Apit. Ya, kalau terkait manfaat. Ya, kalau terkait manfaat, saya balik lagi ke tadi, tujuan dari KOP kan untuk menghasilkan kerangka kebijakan ya. Memang yang menjadi tricky adalah selalu dipertanyakan sebenarnya manfaat apa sih yang kita peroleh ketika menghadiri konferensi perubahan iklim. Tiap tahun kita datang ke sana menghasilkan suatu keputusan yang sifatnya abstrak, tapi kadangkala si keputusan yang sifatnya abstrak seperti tadi sudah disampaikan ya terkait dengan artikel 6 yang sudah disampaikan dalam tabel itu menjadi panduan kita untuk gimana caranya kita bisa berkolaborasi ke depan. Tadi terkait dengan artikel 6 ini kan bisa kalau misalnya secara generalnya kan bisa dikategorikan
dua ya, carbon market domestik ataupun carbon market internasional. Nah untuk yang dari KOPES ini sebenarnya lebih pengaturannya kepada carbon market internasionalnya sih. Jadi regulasi itu yang bakal memastikan dan menjamin kita untuk melaksanakan pelaksanaan carbon market di tingkat internasionalnya, baik dari konteks bilateralnya atau dalam konteks artikel 6.4 yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih Mas. Pak Apit. Ya, mungkin menyambung sedikit tadi yang disampaikan Mas Arief. Jadi lucunya sekarang itu ya, karena artikel 6 itu belum bisa dieksekusi, banyak sekali yang membantu dari luar itu, seperti dari Jepang itu, GCM udah beberapa tahun yang lalu, ada CDM, mereka kan mau bagi-bagi karbon kredit, bagi dua deh gitu ya, kami kasih pendanaan, tapi nggak bisa diklaim. Karena di IDX Karbon maupun di SRN tidak ada mekanisme transfer karbon kredit ke luar negeri gara-gara artikel 6-nya belum dieksekusi. Dan mungkin ini teman sebelah ini kan dari LH, yang saya tahu memang kita prioritasnya kan memenuhi dulu target NDC nasional. Jadi jangan diekspor dulu karbon kreditnya, pakai dulu diklaim di NDC. Ya, itu masalahnya seperti itu. Lalu yang menjawab pertanyaan dari Mbak Frika tadi, kan kami ini sekaligus dua pertanyaan jawabannya satu sebenarnya. Kami kan akan mengeluarkan kebijakan pengurangan emisi industri. Sebetulnya dalam kebijakan ini ada dua jenis emisi yang akan kita atur, yaitu emisi polutan udara dan emisi GRK. Polutan udara relatifly nggak terlalu banyak pengaturan dan dari tahap 1 dan seterusnya itu relatif sama lah. Saya nggak akan bahas yang polutan udara, tapi yang emisi GRK, kami kan ngeluarin peraturan, nanti implikasinya perusahaan industri itu akan terdampak pada potensi harus mengeluarkan kos untuk verifikasi maupun implementasi teknologi ramah lingkungan atau teknologi rendah karbon. Nah, kami berusaha mengimbangi peraturan ini supaya tidak membebani industri dengan tadi membangun ekosistemnya supaya bisa nyalurin pendanaan, supaya perusahaan industri itu tinggal duduk manis aja, emisinya turun gitu kan, asal mau aja. Nah, bentuk punishment itu sebenarnya itu bentuk fasilitasi itu kan udah bentuk insentif dari kami ya. Perusahaan udah diem aja lah, kita bantuin deh gitu, yang penting mau turun nggak apa gitu. Tapi yang penting sehat dulu bisnisnya. Nah, kita udah fasilitasi misalnya nanti ya, supaya mereka nggak keluar uang dan bisa tetap compliance. Tapi kan ada aja potensi perusahaan industri nggak mau difasilitasi misalnya. Atau kedua, mereka nggak mau report. Atau mereka nggak mau diverifikasi di sertifikasi emisi GRK-nya. Terus nggak lapor ke si INAS. Nah itu nanti ada punishment. Jadi kalau dalam konteks nilai carbon pricing, kita untuk perdagangan karbon nanti pakai harga pasar, mekanismenya mekanisme pasar, supply demand. Lalu nanti kita ada pungutan emisi, tadi kalau yang defisit itu kan subjek to pungutan emisi atau offset. Jadi pungutan emisi pasti lebih dari harga pasar. Nanti ada lagi, kalau perusahaan itu nggak lapor atau nggak di-verify, padahal dia udah kena batasan emisi, ada lagi namanya sanksi emisi. Nah itu justru lebih tinggi lagi daripada pungutan emisi gitu. Jadi kalau saya ilustrasikan, harga pasarannya misalnya kayak di IDX Karbon sekarang $4 gitu ya. Nanti pungutan emisi mungkin $6 gitu. Nanti kalau dia nggak lapor ke si INAS, kan melanggar nih, udah diatur gitu ya. Boro-boro lapor, verifikasi aja enggak misalnya. Dia akan kena sanksi emisi. Nah sanksi emisi ya harganya misalnya tadi 4, 6, ini 10 mungkin. Tapi 10 ini dikali berapa? Dikali ke emission allowance si perusahaan itu. Kalau tadi pungutan emisi kan dari defisitnya aja. Kalau sanksi itu dikalikan ke allowance-nya keseluruhan. Kalau allowance-nya 100, ya dia sanksi 10 kali 100. Tapi kalau pungutan emisi, itu kan misalnya tadi lebihnya 20 gitu. Ini allowance-nya 100, dia ternyata emisi aktualnya 120. 20-nya kan misalnya 5%-nya subject to pungutan emisi, misalnya berarti kan 4 gitu ya. 4 juta ton ekuivalen misalnya. Nah yang 4 ini dikalikan dengan harga pungutan emisi yang $6. Jadi itu mekanisme sanksinya nanti seperti itu punishment-nya. Jadi kalau dia defisit ya sanksinya cuma pungutan emisi. Toh tapi dia tetap bisa beli offset dari yang lain. Tapi kalau dia nggak lapor, nggak compliance, dia kena sanksi emisi yang jauh lebih besar harga karbonnya dikalikan terhadap emission allowance-nya. Jadi harusnya sih pada takut ya, harusnya rugi. Lagi pula kenapa nggak mau dibantuin itu turun emisinya, nggak masuk akal buat saya gitu. Betul Pak, cuman memang membuat orang cerdas itu memang butuh proses ya Pak.
Berarti itu akan berlaku juga untuk industri kecil ya Pak ya? Akan berlaku juga untuk industri kecil yang mekanisme punishment dan Ya, jadi kalau dalam skema kebijakan kami, dalam konteks reporting semuanya mandatori, tidak terkecuali skala industrinya. baik. Tapi dalam konteks pembatasan emisi maupun perdagangan emisi nanti ada opsi-opsinya. Ya. Tidak semua sektor industri langsung harus di awal mengikuti misalnya. Bisa juga nanti kita kenakan dulu single threshold misalnya, atau misalnya emission allowance-nya baru dikenakan untuk berapa subsektor dulu gitu. Tapi ini subjek untuk direview setelah 1 tahun kami laksanakan mandatory reporting, baru ketahuan profil emisinya. Oke, siap. Bisa mendapat learning curve ya Pak ya dari situ ya Pak ya. Ini kesempatan untuk Bapak dan Ibu yang sedang hadir sini untuk memanfaatkan kesempatan bertanya kepada 2 Bapak kita yang luar biasa di depan. Ada yang, oke, silakan Pak. Mungkin Bapak sambil menemukan nama dan instansinya dari mana, boleh dibantu untuk mic-nya. Sama nanti pertanyaannya disampaikan kepada siapa, boleh ya Pak ya? Mohon maaf ini sepertinya mic-nya tidak terdengar. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Komar. Pak Moderator, sebelumnya saya sangat terpesona sekali sama Mbak. Kenapa? Karena Mbak punya 2 sifat Allah. Kurang keras Pak sama kurang dekat. Ya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Komar. Saya pribadi. Pak Moderator, mohon maaf sebelumnya saya sangat terpesona sekali sama Mbak. Kenapa? Karena Pak Moderator, Mbak ini punya 2 sifat Allah, yaitu cantik dan cerdas. Mohon maaf, itu pembukaan aja. Ini untuk Pak Apip, pertanyaan saya. Pak, mohon maaf tadi kan dijelaskan apa tentang perusahaan besar dan kecil. Bagi perusahaan besar, kalaupun ada masalah karbon dan mendapatkan dana, biaya dari perbankan manapun juga, itu kan ada cadangan, mereka itu, cadangan kekayaan, cadangan uang mereka itu banyak. Tapi bagi perusahaan-perusahaan kecil, mereka akan mati, mereka akan amsyong. Orang Glodok itu bilang, kenapa? Ini adalah tanggung jawab pemerintah, terutama Kementerian Perindustrian. Nah, sejauh mana persiapan Kementerian Perindustrian dalam menghadapi perusahaan-perusahaan kecil? Kenapa? Karena kalau mereka mati, akan bertambah pengangguran. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, tadi saya kurang betul memahami mengenai ukuran dari penilaian terhadap emisi karbon. Itu seperti apa sih Pak? Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, baik, kita coba satu pertanyaan dulu itu saja dulu ya. Gimana Pak Apip? Baik, terima kasih Pak Komar, mudah-mudahan saya bisa menangkap pertanyaan dengan baik ya. Yang pertama, kekhawatiran Bapak terkait kalau kebijakan ini diterapkan nanti industri kecil yang nggak punya budget gimana gitu ya Pak ya. Ya sebetulnya Pak, pertama dari sisi kebijakannya sendiri Pak, kebijakan itu juga kami penerapannya tidak akan langsung semua wajib segala sesuatu langsung main pukul rata, enggak Pak. Makanya kita dalam 2 tahun pertama, mungkin dari 2025 sampai 2026 ya awal, itu kita mulai dengan data inventory dulu Pak. Kita ingin melihat profil emisi dari semua jenis industri yang ada. Nah setelah mendapatkan gambaran itu, kita akan menentukan kebijakan ini diterapkannya, diwajibkannya untuk yang mana dulu, sejauh mana kita akan terapkan gitu. Jadi kita nggak mungkin menerapkan kebijakan itu yang memang mau membunuh industrinya, kan kami pembinanya Pak gitu. Kalau industrinya mati kita yang dicincang nanti gitu. Jadi kami pembinanya Pak, nggak mungkin kami memberikan kebijakan yang sifatnya akan menyengsarakan industrinya. Itu satu dari sisi siapa yang dan bagaimana kita menerapkan kebijakan tersebut. Tentunya kita ada hitung-hitungannya Pak. Kedua, kami juga kan menyiapkan, jadi ini satu regulasi yang mengikat, satu lagi kami menyiapkan regulasi tadi yang ekosistem industri hijau tadi, memfasilitasi penanaman hijau. Kalau memang industrinya memang ada mau
kita berikan kewajiban untuk menurunkan emisi, terus dia tidak punya kemampuan finansial atau capex untuk menurunkan emisi, ya justru dengan skema ini kita bantu Pak. Makanya kami sering menyebutnya nanti konsep ini kalau jalan Pak Sigisko ini, perusahaan industri itu cukup duduk manis aja Pak, nggak usah keluar duit. Jadi mungkin susah dibayangkan ya, kok bisa perusahaan industri dapat green loan, dipasangin solar panel tapi nggak keluar duit gitu. Ternyata bisa Pak. Karena gini, ketika Bapak, ini saya simulasi sederhana aja. Perusahaan mau nurunin emisi, dipasangin solar panelnya dibayarin sama World Bank misalnya gitu ya, melalui Gisco gitu ya. Nah, nanti kan kalau pasang solar panel, OPEX-nya pasti turun Pak. Biaya belanja energi misalnya setahun 10 miliar misalnya belanja energi ya, saya ngomongin energi dulu deh. Belanja energi 10 miliar, pasang solar panel bisa turun 30% misalnya Pak. Berarti kan belanja energinya tinggal 7 miliar per tahun. Karena udah hemat 30% nih 3 miliar. Tapi dari perusahaan industri, dia bayar energinya tetap 10 miliar dulu Pak. Sampai biaya implementasi tadi pasang solar panelnya, itu di recovery, udah terbayar, termasuk biaya implementasi ya, bukan teknologinya saja. Jadi perusahaan bisa menikmati penurunan emisi dan segala macamnya, teknologi baru apapun itu, yang dia tidak bisa langsung nikmati adalah potensi penghematan cost efisiensinya itu. Karena dipakai buat bayar utangnya dulu. Tapi kan dari perspektif perusahaan dia bayar keluar duitnya tetap 10 miliar Pak, nggak nambah. Jadi ini ajaibnya Pak, mekanisme ini. Perusahaan industri nggak usah keluar duit, yang mau yang nyalurin duit seneng, makanya ini saya dikejar-kejar tuh sama multinational company, MDBs ini, sama World Bank, ADB, tadi Dubes juga, kami EIB siap dukung, Pak Apit perlu berapa katanya. Karena saya bantu mereka nyalurin duit, tapi industri nggak usah keluar duit, tuh kan keren kan Pak, balikin duitnya dari penghematannya. Makanya syarat bisa diberikan fasilitasi, syarat utamanya adalah terjadi cost efisiensi Pak. Kalau nggak terjadi cost efisiensi berarti tidak bankable. Jadi ini mungkin belum banyak perusahaan yang memahami, sebenarnya yang kami tawarkan itu solusinya adalah Bapak Ibu perusahaan nggak usah khawatir, kami ngeluarin kebijakan, kami juga berikan solusinya gitu. Kami sedang siapkan mekanismenya, bagaimana duit itu bisa sampai ke industri, bisa dipakai, industrinya nggak usah keluar uang apa-apa. Jadi jangan khawatir Pak, mudah-mudahan ya doakan aja nih beres cepet Pak. Kami dikasih napas palingnya setahun ini lah Pak, untuk meng-create ini semua. PR-nya banyak Pak, belum mau bikin sistem informasinya, bikin kelembagaannya, banyak sekali. Tapi alhamdulillah kami full support dari pimpinan, dari Pak Menteri, dan dari semua stakeholder, ya itu semua juga nawarin perlu dibantu apa, itu yang bikin saya happy Pak. Mudah-mudahan itu bisa dipahami dari sisi industri, jadi nggak perlu khawatir Pak, nanti turun emisi, justru kita bisa mengelola pembiayaan hijau, kalau berhasil Pak, 5 tahun ke depan kita bisa narik pendanaan hijau itu paling tidak 5.000 triliun Pak, potensinya. 5.000 triliun kita bayarnya pakai apa? Pakai penghematan Pak, nggak keluar duit kita Pak. Terus semua orang bisa ikut makan. Jadi 8% nggak mustahil pertumbuhan gitu Pak, mudah-mudahan. Makasih. Terima kasih banyak Pak Apit. Sudah cukup ya Pak Komar ya? Kalau masih ada satu lagi saya persilahkan, tapi kalau enggak kita tutup. Oke, sepertinya tidak ada ya. Kita bisa tutup sesi diskusi ini, namun saya mau minta izin Mas Arief sama Pak Apit, boleh nggak kasih satu kalimat penutup aja, kayak ekspektasi atau harapan atau apa yang ingin apa saja silakan. Iya, penutup. Kalau misalnya penutup mungkin kalau dari saya pribadi ya, mungkin saya sebagai orang yang pernah terlibat dalam pemerintahan dan sekarang juga di luar juga kita optimis kalau misalnya Indonesia bisa mencapai target penurunan emisinya, termasuk juga dari sektor industri, dari sampaikan dari Pak Afif juga tadi juga sebenarnya banyak terobosan juga sih Pak untuk dari segi kebijakan untuk mengatasi berbagai tantangan untuk pendanaan juga tadi kan juga sudah disampaikan sama Pak Afif bahwa pelaku usaha insya Allah ini skema yang terbaik yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Jadi optimis sih Mbak untuk target kita. Sip, terima kasih. Pak Apit, monggo Pak. Ini kalau saya nyebutin kata-kata ini ada staf saya yang ketawa nanti. Kalau saya Pak, posisinya saya minjem istilah teman saya di JETPI, kita cautiously optimistic Pak. Jadi optimis tapi juga harus penuh perhitungan Pak.
Nah, kami mengajak semua pihak on board, kita memikirkan bersama, bantuin saya mikir juga, karena ini sekarang yang skema GISCO dan ekosistem ini kami sedang memetakan enablersnya apa saja, regulatory frameworknya harus seperti apa, bisnis modelnya seperti apa, siapa saja pihak yang akan terlibat, role masing-masing pihak harus seperti apa, dan seterusnya. Nah, dalam perjalanan ini kami diberikan waktu beberapa bulan ke depan ini supaya ujungnya kami bisa create regulasinya, bisa create bisnis modelnya. Pemerintah itu men-encourage sebenarnya agar ekosistem ini nanti sifatnya business to business, Pak. Bu, jadi kita cuman turnkey project saja, kita cuma overwatch saja, kita bantu cuma sampai pilot project, kasih portfolio ke GISCO-nya, nanti GISCO-nya harusnya udah jualan sendiri deh gitu, dengan skema yang sama. Jadi pemerintah tinggal terima datanya aja, storan datanya aja gitu. Nah, jadi kami mengajak semua on board, dekat-dekat sama kami, diskusi dengan kami, partisipasi juga di AIGIS, ini kita bikin platform sebenarnya untuk digunakan bersama. Kami ingin memfasilitasi semua stakeholder, bukan cuma green financing provider, green technology provider, pelaku usaha, yang pengen tahu nanti gimana sih solusi yang mungkin untuk bisa mensolusikan permasalahan mereka terkait penurunan karbon, ya ikut AIGIS gitu. Dan kita ini rangkaian sampai bulan Agustus. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Apit. Jadi menutup dari yang pernyataan Mas Arief dan Pak Apit bahwa sebetulnya mulai dari A to Z ya, semua pihak itu diperlukan untuk bisa chip in di dalam proses dekarbonisasi industri dan tidak ada yang mustahil untuk itu, bahkan kita bisa mendahului Paris Agreement ya sebetulnya ya. Baik, mungkin satu pernyataan, apakah kita setuju dengan semangat tersebut? Boleh menyatakan setujunya dengan acukan tangan? Ya, oke, terima kasih. Mari kita berikan aplaus kepada Bapak Apit dan Pak Arief.